Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Nisa Uziadah, NIM 1908-308005. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil pencarian tugas materi pengertian ilmu ma'ani. Langsung saja, kata ma'ani adalah bentuk jamak dari kata makna, dan kata makna adalah masdar dari kata ana, yang artinya arti atau pengertian. Sedangkan menurut istilah adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk perkataan bahasa Arab yang sesuai dengan tuntutan situasi. Menjaga jangan sampai mutakalim salah dalam menerangkan makna yang di luar makna yang dikehendaki. Ruang lingkup pembahasan ilmu ma'ani adalah kalam, kalimat berita, qasar atau pengkhususan, al-wasl wal-fasl, menghimpun dan memisah, al-ijaz, itnab dan musawah, kalimat yang singkat, yang panjang, dan yang sepadan. Ruang lingkup yang pertama adalah kalam. Pengertian kalam sendiri adalah kalimat atau susunan lebih dari dua kata yang mengandung arti sempurna. Kalam dalam bidang ilmu ma'ani terbagi menjadi dua, yaitu kalam khobari dan kalam insya'i. Adapun unsur asasi di dalam kalam adalah isnad, dan di dalam isnad ada dua bagian, yaitu mahkum alaih sebagai musnad ilai atau subjek, dan yang kedua adalah mahkum bih sebagai musnad atau predikat. Adapun macam-macam kalam dalam ilmu ma'ani ada dua, yaitu kalam khabari bersifat informatif, adalah kalimat yang pembicaranya dapat dikatakan sebagai orang yang benar atau dusta. Jika kalimat yang diucapkan itu sesuai dengan kenyataan, maka pembicaranya adalah benar. Bila kalimat yang diucapkan itu tidak sesuai dengan kenyataan, maka pembicaranya adalah dusta. Dan yang kedua adalah kalam insya'i, bersifat tidak informatif. Kalam insya'i adalah kalam yang tidak mengandung kebenaran dan kedustaan bagi zatnya. Jika mutakalim mengucapkan kalam insya'i, mukhatab tidak bisa menilai bahwa ucapan mutakalim itu benar atau dusta. Sedangkan kalam insya'i berdasarkan tuntutan atau secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu insya tolabi atau perkataan yang menghendaki tuntutan yang belum terjadi pada saat menuntut, dan insya ghair tolabi atau perkataan yang tidak menghendaki tuntutan. Ruang lingkup ilmu ma'ani yang kedua adalah qasar. Arti dari qasar adalah mencegah. Qasar adalah mengkhususkan sesuatu terhadap yang lainnya dengan cara tertentu. Macam-macam qasar berdasarkan kenyataan ada dua, yaitu qasar hakiki yang mengkhususkan sesuatu berdasarkan kenyataan dan hakikatnya, bukan berdasarkan pada yang lain. Yang kedua adalah qasar idofi yang menghubungkan pada sesuatu tertentu atau yang lain. Adapun macam-macam qasar berdasarkan keadaan atau tujuan ada tiga macam, yaitu qasar ifrad, yaitu menentukan satu sifat pada satu mausuf jika mukhatab meyakini keumuman mausuf. Yang kedua yaitu qasar qalb, yaitu menentukan satu sifat pada satu mausuf tidak pada sifat atau mausuf yang lain jika mukhatab meyakini kebalikan sementara keyakinan mutakalim. Dan qasar ta'yin, yaitu menentukan satu sifat pada satu mausuf atau satu mausuf pada sifat atau mausuf yang lain jika ragu antara sifat satu dengan lainnya atau antara mausuf dengan yang lainnya. Dan adapun qasar berdasarkan bagian pokok ada dua macam, yaitu qasar mausuf ala sifat, yaitu mengkhususkan yang tersifati pada sifat. Dan yang kedua adalah qasar sifat ala mausuf, yaitu menentukan sifat hanya berlaku untuk mausuf. Sedangkan rukun dari qasar adalah qasar yang diringkas, maksur alaih, tempat yang disandarkan untuk diringkas, dan alat qasar. Ruang lingkup yang ketiga adalah fasal dan wasal. Wasal adalah menghubungkan satu kalimat dengan yang lainnya. Sedangkan fasal adalah memisahkan satu kalimat dari kalimat lainnya. Tempat wasal adalah pada dua kalimat yang terdapat kesamaan dalam bentuk kalam khobar atau kalam insya'i. Pada dua kalimat yang berbeda baik khobar atau insya'i, dan jika tidak digabungkan pengertian yang benar akan hilang. Sedangkan tempat
fasl ada pada kamal al-ittisal, yaitu dua kalimat yang punya kesamaan secara sempurna dan kalimat kedua dapat ditempatkan pada kalimat pertama seperti pada tempatnya sendiri. Dan pada kamal al-inqita, yaitu pada dua kalimat yang berbeda secara sempurna. Ruang lingkup ilmu ma'ani yang keempat adalah ijaz, itnab, dan musawah. Ijaz adalah pengertian yang padat dengan lafaz yang lebih ringkas atau singkat tapi jelas maksudnya. Itnab adalah ungkapan yang panjang dari makna yang pendek karena adanya tujuan. Musawat adalah makna dengan lafaz seukuran atau sepadan. Macam-macam ijaz, ada ijaz qasar dan hadf. Macam-macam itnab, ada yang menyebut lafaz yang khusus setelah yang umum, dan yang kedua adalah kebalikan dari poin 1. Lalu ada penyebutan lafaz yang jelas maknanya setelah yang tidak jelas, dan mengulang penyebutan satu lafaz serta menyisipkan anak kalimat ke tengah induk. Sedangkan macam-macam musawah ada yang dengan ringkas dan ada yang tidak ringkas. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.